babinya. Wah, itu babinya. Abang, semangat. Wah. Jadi cara kerjanya ini memang dari atas sana kita giring bersama sampai ke pinggir. Dayak merupakan suku terbesar di tanah Borneo. Banyak terdapat adat, tradisi, dan kearifan lokal yang masih dipegang teguh oleh masyarakatnya. Salah satunya seperti yang akan saya ikuti kali ini. Kalau biasanya berburu babi itu dilakukan di hutan, tapi kali ini saya diajak oleh masyarakat Lirung Ubing untuk melakukan aktivitas yang unik nih. Kita akan berburu babi tapi di sini, di air. Nah, seperti apa ya tuh mencari babi tapi di air? Ikuti terus jejak saya, jejak petualang. Sungai Mahakam memang menjadi jantung kehidupan masyarakat sekitarnya. Bukan cuma untuk mencari ikan, masyarakat Dayak juga memanfaatkan musim babi menyeberangi sungai untuk mereka buru. Kalau biasanya mencari babi itu ada musimnya ya Bang, itu berapa kali kalau dalam setahun? Kalau khusus kita di air yang tunggu babi berenang ini biasanya dulunya itu dua kali setahun. 2 kali? Ya, Oh, kapan aja? di musim musim panen sama Musim musim panen. menebas. Saat musimnya, ada beberapa kelompok yang bersiap untuk berburu babi yang akan menyeberangi Sungai Mahakam. Di sini kita nyarinya rame-rame dan sudah ada 2 rombongan menggunakan ces yang ikut bergabung. Halo Bang. Jadi memang di sini kalau sudah musimnya berburu babi ini antusias masyarakat itu memang tinggi sekali. Kami membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk menuju lokasi yang menjadi jalur babi menyeberang. Kita sudah sampai di lokasi. Jadi di sini memang kita mencarinya di aliran Sungai Mahakam dan sekarang kita parkir dulu karena di sini masyarakat mau menunggu babinya ya. Biasanya ditunggu ya, Bang? Ya, itu kita memang nunggu. Berburu hewan liar memang tidak mengenal waktu, karena kita tidak bisa memprediksi kapan hewan buruan akan keluar. Mereka bisa saja berhari-hari menunggu hewan buruan di sepanjang aliran Sungai Mahakam. Oh itu dia. Oh iya saya lihat Bang. Oh ini gimana? Ini kita udah aman buat deketin nggak? Oh langsung heboh. Begitu babi udah kelihatan. Oh, ini kita harus cepet-cepet ya Bang. Wah. Ini kalau misalnya babinya udah di tengah, kita nggak boleh terlambat. Karena kalau misalnya udah terlambat, udah tuh lepas babinya. Tanpa menunggu waktu lama, perahu ces saling berlomba untuk mendapatkan babi yang sedang menyeberangi sungai. Kena! Dapet Bang! Wah, itu babinya! Abang, semangat! Wah. Jadi memang karena ini aliran Sungai Mahakam itu deras, yang melakukan penangkapan babinya ini memang sudah terbiasa saja. Karena kalau salah berang-berang dikit, ini takutnya nanti bisa hanyut. Wah, itu dapat nggak Bang? Oh, sudah dapat! Babi kecil ini tidak bisa melakukan perlawanan di dalam air, jadi akan lebih mudah untuk menangkapnya.
Babi hutan merupakan nenek moyang babi liar yang menurunkan babi ternak. Mamalia ini termasuk hewan teritorial yang cukup agresif. Akhirnya dapat juga ya kita, Bang. Bang Jawe. Tadi saya lihat heboh banget tuh sampai kayak berkelahi. Gimana rasanya, Bang? Nangkap babi. Rasanya deg-degan kita karena kita mau berebutan sama teman-teman kan biasa kita begitu. Jadi Tadi benar-benar ragu-ragu jangan sampai lepas. Jadi betul-betul dikejar memang. itu hebat banget loh, nggak pakai alat bantu apa-apa, langsung ditangkep. Makanya ini saya salut banget, tos dulu dong, Bang. Kita lihat dulu nih babinya nih. Selanjutnya, babi hutan akan mereka bawa pulang ke kampung. Babi hutan akan dipelihara dulu hingga besar. Jika sudah besar, babi biasanya digunakan untuk berbagai kegiatan adat khas suku Dayak. Babi kecilnya sudah kita ikat dan karena usianya memang masih kecil mau dibawa ke kampung dan dipelihara dulu sampai dia besar. Dan beruntung sekali nih saya bisa mengikuti kegiatan masyarakat yang memang hanya diadakan pada musimnya. Musim berburu babi di sungai dan tadi tuh seru banget pengalamannya, Bang. Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang. Petualangan saya di Mahakam Ulu masih berlanjut. Dan ini bisa ditemui di sini ya, Bang. Udah cantik belum menggunakan khas Dayak Bahau. Sebelum mengenal pencarian ikan yang modern seperti pancing dan juga jaring, masyarakat dari Dayak Bahau Busang ini menggunakan metode tradisional yang bahannya ini mengambil dari alam. Pertama kita mau cari dulu nih bahan-bahannya. Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang. Di Mahakam Ulu, untuk pencarian bahan alami yang kita butuhkan cukup mudah. Hanya menyusuri aliran sungai Mahakam, semua yang kita butuhkan tersedia di sini. Tumbuhnya di pinggir sungai. Oh, ini dia nih bahan pertama yang mau kita dapatkan. Ini rotan dan biasanya dia memang tumbuh di pinggir-pinggir sungai. Makanya habis ini langsung mau kita ambil aja ya, Bang. Iya, kita Langsung ambil. kita copot. Rotan termasuk jenis tanaman palma yang memiliki habitus memanjat. Batang rotan biasanya langsing, beruas panjang, tidak berongga, dan banyak dilindungi oleh duri. Berhubung tempatnya ini agak susah nih buat mengambil rotannya, jadi Bang tinggal aja yang ngambil. Aman, Bang? Aman. Ini kita ambil berapa banyak kah nanti? Ambil secukupnya. Ambil secukupnya Kita saja. Tambah dengan daun sering itu dengan daun-daun ranting. Oh, kayu. itu bahan-bahan selanjutnya yang akan Bahan-bahan diambil. selanjutnya yang kita ambil. Oke, sudah cukup nih kita dapatkan rotannya. Kalau saya lihat nih mungkin panjangnya bisa sampai 6 sampai 7 meter ya. Nah, kita sepertinya sudah cukup, langsung aja ke bahan selanjutnya. Mari Bang, ke arah mana kita? Bahan lain yang kita butuhkan juga masih tersedia di pinggir-pinggir sungai. Jadi, tidak akan sulit untuk menemukannya. Oh, ini langsung kita ambil saja ya. Bahan selanjutnya ini ada daun sering. Nah, daun sering ini dia tumbuh dari tunas rotan yang sudah tadi kita ambil. Daun sering termasuk daun majemuk dan memiliki duri-duri kecil sebagai bentuk pertahanan diri. Oh, ini harus hati-hati nih pegangnya karena ada duri-duri kecil di batangnya. Dan ini memang agak kasar ya daunnya. Ini ada alasannya kah, Bang? Kenapa dia mungkin dipilih karena daunnya kasar? Nah, bukan persoalan kasarnya. Nanti kan nanti waktu dirakit dengan rotan yang sudah kita ambil kan berlipat kayak gini. Jadi lebih rapat aja. Nanti ditambah dengan daun kayu dia jadi nggak ada celah untuk ikan lewat waktu kita jaring jadi nanti. cocok buat nanti Ya. nyari ikannya ya Ya. karena
Mungkin teksturnya ya. Ternyata ada yang dipikirkan terlebih dahulu nih sebelum memilih bahannya. Makanya kita milih daun seringnya ini. Lagi buat alat pancing tradisionalnya nih, namanya adalah tava uro. Nah ini rotannya akan menjadi batang utamanya dan daun sering dan rantingnya ini dianyam satu-satu. Dan karena rotannya itu panjang, lihat nih, ini kita sudah berbaris. Jadi kerjasama benar-benar dari ujung sampai ujung semuanya bakal menghanyam. Kunci dari tava uro ini nih, itu harus rapat setiap anyamannya. Ini kalau dilihat nih, tuh, setiap anyamannya ini kalau misalnya ada bolong sedikit saja harus langsung ditutup lagi pakai ranting yang tadi sudah kita kumpulkan. Bisa dilihat kan, di sini benar-benar rapat sekali tava uronya, dan kalau misalnya rapat ini nih supaya ikannya nanti tidak ada yang bisa lewat. Ini kita mendorongnya ini didorong di bawah dan harus melawan arus karena ikannya kan mainnya di arus supaya nanti kita bisa dapat lebih banyak. Tava uro hanya bisa digunakan pada air sungai yang tidak terlalu dalam, agar saat menggiring ikan tidak ada yang bisa melarikan diri dari celah-celahnya. Kita sambil lihat kayu ini. Iya. Langsung Langsung angkat. Angkat. Dapat ikan kali ini. Iya. Tiada hasil mengkhianati usaha ini. Kita dapat ikan apa nih Kak? Ikan Salam. Wah, ikan salam nih. Ini ikan dapatan kita nih dari bentuknya nih udah cantik ya. Iya. Ini memang bentuknya pipih dengan sisik yang warna keperakan dan juga ekornya yang warna merah. Salap atau ikan tawas ini sejenis ikan air tawar dari keluarga Cyprinidae. Ikan herbivora ini memang hidup di pinggir-pinggir sungai untuk mencari makanannya. Walaupun kita dapat satu, itu rasanya udah ada kepuasan tersendiri gitu. Dan meskipun tadi ketika menggiring tava uronya ini banyak ranting ketika kita berjalan, cuma ya itu salah satu tantangannya. Tapi rame banget kan tadi pas nyobain. Kali ini kita dapat banyak nih. Ikan-ikan kecilnya tadi pada kelempar ke sini semua. Oh, dapat lagi ikannya. Wih, ini ada yang besar, ada yang kecil. Semuanya tadi kedorong ya gara-gara kita gini. Wih, kumpulin lagi. Akhirnya kami menemukan posisi yang pas untuk menggiring ikan. Ikannya ini berbeda dari yang kita dapatkan sebelumnya. Kalau ini namanya apa Bu ikannya? ikan mujuk. Ikan mujuk. Iya. Oh, kalau ini bedanya mungkin dia Iya. bentuknya lebih panjang dan juga lebih seperti tabung ya. Iya, ekornya nggak merah lagi kayak yang Oh iya, ikan salap. berbeda. Hasil yang kami dapatkan belum terlalu banyak, jadi harus mencobanya lagi. Oke, semangat semuanya! Itu satu. Banyak lagi nih ikan yang terdampar. Besar-besar ya, besar-besar. Tapi ada juga yang kecil. Oh,
Oh, kalau yang ini kayak beda ya? Iya. Kalau ini namanya apa, Bu? Tukmak. Ikan tukmak. Kalau tukmak ini setahu saya dia memang habitatnya tuh suka di tempat-tempat yang berlumpur. Dan itu sejenis ikan pahit. Iya. Nah, gimana Pak, Bu? Sudah capek kah? Sudah capek. Karena memang menurut saya teknik Semangat. semangat semua. Serikan. Memang sih karena menurut saya ya, teknik ini tuh butuh tenaga. Karena tadi kita giringnya rame-rame. Cuma ya kebersamaannya itu terasa banget dari tadi. Makanya abis ini mau langsung kita olah nih hasil tangkapan ikan kita. Tetap ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang. Setelah bumbu siap, langsung saja dicampur dengan ikan secara merata. Kemudian ikan akan dimasukkan ke dalam bambu dan ditambahkan dengan air. Jadi asal mula loho ini, karena zaman dulu kan orang itu nggak ada yang namanya panci. Makanya mereka menggunakan bahan-bahan dari alam seperti bambu. Nah, tetapi sampai sekarang loho ini masih sering digunakan oleh masyarakat. Masyarakat Dayak Bahau di sini memang masih mempertahankan tradisi mereka sejak dulu. Semoga tradisi dan kearifan lokal seperti ini masih bisa terus dipertahankan. Kalau ini daun apa, Bu, namanya? Ketuk melangau. Ada harumnya ya, Bu? Terus ini kita pakai buat menutup. Nih kita gunakan daun ini supaya nanti ada aroma harumnya juga nih di ikan yang akan kita bakar. Proses pembakaran bambu tidak membutuhkan waktu lama, hanya sekitar kurang dari 1 jam saja. Terbukti tadi saya cium langsung dari bambunya, aromanya benar-benar harum ya, Bu. Ini berarti kita langsung icip aja nih. Panas. Cobain langsung ya, Bu. Enak banget. Rasanya itu sedikit manis. Dan juga harumnya itu terasa banget. Mungkin ini pengaruh dari daun yang tadi dimasukkan ke ujung bambunya ya, Bu. Memang ya, ikan apapun kalau sudah dicampur dengan resep dari ibu-ibu ini pasti langsung istimewa. Dan hari ini memang gak kalah spesial juga karena saya bisa mengikuti kegiatan masyarakat seru-seruan mencari ikan dengan cara yang sangat tradisional. Tetap ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang.